Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Hanif Fajrin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial serta teman-teman Ekonomi Syariah 5B. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Struktur Pasar. Adapun anggota kelompok 9 yang terdiri dari pertama, Ilaina Hafidotun Nasihah dengan NIM 12402193065, yang kedua Fitri Normilasari dengan NIM 12402193078, yang ketiga Ikfania Umi Latifah dengan NIM 12402193087, dan yang terakhir Ahmad Nur Khairi dengan NIM 12402193120. Materi pertama yaitu klasifikasi struktur pasar. Struktur pasar sendiri adalah suatu keadaan pasar yang dapat memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang mempunyai dampak penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Dengan mengetahui apa itu struktur pasar, maka kita dapat mengelompokkan atau mengklasifikasikan suatu bentuk pasar, apakah pasar tersebut mendekati pasar monopoli, pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, atau pasar persaingan oligopoli. Untuk klasifikasi dari bentuk pasar sendiri ada 4, yaitu yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sebagai struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Kemudian yang ketiga adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar ini merupakan gabungan dari pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Pasar ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari karena bentuk pasar yang masih murni. Dalam pasar persaingan monopolistik terdapat produk substitusi, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh produsen dapat memberikan keuntungan bagi satu perusahaan yang akan diikuti oleh perusahaan lainnya. Materi selanjutnya yaitu faktor yang menentukan struktur pasar. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan struktur pasar. Di antaranya, yang pertama adalah jumlah atau banyaknya perusahaan yang ada di dalam pasar. Jumlah perusahaan akan menentukan jumlah penjual. Semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk yang sama, maka persaingan semakin ketat. Hal tersebut akan mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas produknya akan semakin unggul, agar semakin unggul. Dengan demikian, konsumen dapat membedakan merek dari kualitasnya. Yang kedua adalah jenis barang yang diperjualbelikan. Jenis barang yang dihasilkan perusahaan juga menentukan struktur pasar yang berlaku. Misalnya, barang yang dihasilkan homogen atau sama, atau justru berbeda dan tidak dapat diganti dengan hasil produsen lain. Yang ketiga, mudah tidaknya perusahaan masuk ke dalam pasar. Yang keempat, kemampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi pasar. Dan yang terakhir, informasi serta pengetahuan penjual maupun pembeli terhadap pasar yang dihadapi. Selanjutnya yaitu pasar persaingan sempurna. Pengertian dari pasar persaingan sempurna yaitu suatu pasar di mana jumlah penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk barang yang ditawarkan atau dijual sejenis. Contohnya yaitu barang yang dijual pada pasar jenis ini adalah beras, gandum, sembako, sayur, buah-buahan, dan keperluan rumah tangga lainnya. Karakteristik pasar persaingan sempurna ini adalah pasar persaingan sempurna secara umum memiliki arti adanya mobilitas sempurna,
dari sumber daya dan juga baik pembeli maupun penjual memiliki pengetahuan yang baik atau sempurna. Disebut pasar persaingan sempurna apabila memenuhi beberapa faktor, yaitu yang pertama produk homogen, yang kedua pengetahuan yang sempurna, yang ketiga output relatif kecil, yang keempat ketentuan harga pasar, dan yang kelima kebebasan keluar masuk pasar. Adapun permintaan dan penawaran pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Permintaan total perusahaan sama dengan jumlah output dikali dengan harga jual. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan struktur pasar persaingan sempurna. Karena kondisinya dengan asumsi yang sempurna di dalam struktur pasar persaingan sempurna akan selalu terwujud efisiensi. Efisiensi yang dikenal ada dua jenis, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Berikut beberapa kebaikan atau kelebihan dari pasar persaingan sempurna dibandingkan bentuk atau struktur pasar-pasar yang lain. Yang pertama, persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi pada struktur pasar persaingan sempurna. Dalam jangka panjang perusahaan akan mendapat untung normal. Yang kedua, adanya kebebasan untuk memilih di dalam pasar yang bebas, seperti yang terjadi pada struktur pasar persaingan sempurna. Tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang diproduksikan. Adapun juga keburukan maupun kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Yang kelima, yaitu distribusi pendapatan tidak selalu rata. Materi selanjutnya yaitu mengenai pasar monopoli. Pengertian dari pasar monopoli yaitu suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh adanya satu penjual atau produsen di pasar berhadapan dengan permintaan seorang pembeli atau konsumen. Adapun ciri-ciri monopoli. Yang pertama, hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. Yang kedua, produsen yang memiliki kekuatan menentukan harga. Yang ketiga, tidak ada penguasa lain yang memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berapa keunggulan perusahaan. Yang keempat, tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip. Adapun kebaikan maupun kelebihan dari pasar monopoli. Yang pertama, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Yang kedua, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Yang ketiga, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi. Yang keempat, mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya yaitu keburukan atau kelemahan dari pasar monopoli. Yang pertama, pelecehan terhadap posisi konsumen. Yang kedua, kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Yang ketiga, tidak adanya persaingan. Yang keempat, mengurangi kesejahteraan konsumen. Selanjutnya adalah pasar monopolistik. Suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang banyak menghasilkan produk berbeda corak merupakan definisi dari pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik mempunyai kelebihan dari yang tidak dimiliki oleh pasar persaingan sempurna dan monopoli. Hal ini sudah jelas jika dilihat dengan karakter yang dimilikinya, mampu mengkombinasikan kekurangan dan kelebihan dari kedua jenis pasar yang sangat berlawanan, yakni persaingan sempurna dan monopoli, merupakan kelebihan khusus yang dimiliki oleh pasar monopolistik.
Selanjutnya adalah ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Keempat, relatif mudah untuk masuk ke dalam industri atau pasar. Kelima, sangat aktifnya persaingan promosi penjualan. Materi yang berikutnya adalah mengenai pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari kata oligos yang berarti banyak dan polein yang berarti menjual. Maka dapat disimpulkan bahwa pasar oligopoli merupakan pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan untuk tujuan menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Para ekonom umumnya hanya berbicara tentang 4 bentuk pasar utama, yaitu persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Dalam semua bentuk pasar itu, para penjual memerhatikan respon pembeli, tetapi dalam oligopoli, para penjual juga memperhatikan respon lawan-lawannya. Karakteristik pasar oligopoli. Yang pertama, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Yang kedua, produknya homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang saling memengaruhi. Faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama, efisiensi skala besar, di mana teknologi padat modal yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi atau biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output diproduksi dalam skala sangat besar. Keadaan tersebut merupakan hambatan untuk masuk bagi perusahaan-perusahaan pesaing. Tidak mengherankan jika dalam pasar oligopoli hanya terdapat sedikit produsen. Yang kedua, kompleksitas manajemen. Berbeda dengan 3 struktur pasar lainnya, struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Adapun kelebihan dari pasar oligopoli meliputi 1. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan antar penjual. Yang keempat, adanya penerapan teknologi baru. Adapun kekurangan pasar oligopoli, yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang. Yang keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang kelima, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Dan yang keenam, bisa berkembang ke arah monopoli. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil presentasi kita pada kali ini terkait struktur pasar. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.